sedangkan temannya toksik. Nah, Gimana ya? Boleh nggak jadi PR bilang? Boleh nggak? Good question ya. Good question. Aku pikir itu proses ya. Maksudnya bukan berarti waktu kamu udah tahu bagian itu, kamu bisa langsung ninggalin itu. Menurutku itu sebuah proses kayak it takes time. Jadi kalau emang agak lama, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ada progres. Kamu mungkin pertama-tama mulai kayak nggak read chatnya. Kan kalau di handphone tuh bisa kan kayak ada notif terus di swipe. Iya betul. Di swipe mungkin mulai belajar kayak gitu. Atau mungkin kalau dia datang ke kos nih yang bingung. Nah iya langsung datang. Hei, Apalagi kalau kita kosnya nggak punya pintu. Kayak emang gitu. ada bang? Nggak tahu. Dia punya kunci cadangan. Bisa aja. Ada duplikat. Kayak gitu. Jadi ya lambat pasti. Perlahan tapi apa sih namanya? Perlahan tapi pasti. iya. Tapi mungkin Kayak ada juga perlahan dulu. fasenya ya, fase Yes. kita. Takes Dari time. Kak Gracie sendiri gimana nih? Sama sih kayak yang dibilang Kak Ardika ya gitu. Dan memang nah buat teman-teman gitu ya yang memang udah menyadari. Kalau dia memang udah menyadari, sepertinya berada dalam hubungan pertemanan yang gak sehat gitu. Kamu juga harus menyadari bahwa kamu harus mencintai dirimu gitu. Mencintai diri Cara ya. mencintai dirimu itu ya kamu harus berani tegas gitu loh, berani tegas sama diri sendiri untuk lepas dari itu. Yang bahayanya itu ketika kita tidak menyadari kalau kita sedang berada dalam relasi yang tidak sehat benar, setuju. gitu. Nah, kalau memang kita menemukan teman-teman yang seperti itu, itulah gunanya. Iya. Ikutlah KTB, kelompok Betul. tumbuh Mungkin dari KTB juga bersama. bisa membantu ya kayak. Iya. Banget. Dan kita yang udah lahir baru, yang udah ber-KTB, kita nggak boleh nutup mata sama orang-orang yang Betul, seperti betul, itu betul. gitu. Tapi sembari berjaga-jaga, menjaga diri. Menjaga diri itu penting. Jangan sampai nanti sok-sokan aku udah ber-KTB dengan Kak Ardika. Ayo, aku mau masuk ke pergaulan itu. Gitu ya. Iya sih. Itu justru bisa kita yang tertarik gitu loh. Iya, Tetap harus betul-betul. berjaga-jaga ya. Itu sih. Oke. Jadi kita harus KTB ya teman-teman. Iya, Iya. betul itu. Ju. Karena kalau misalnya PMK ini itu kita buat wadah untuk teman-teman yang mungkin lagi kepengen aku pengen ada yang nuntun, asik nuntun ke mana tuh ya kan nuntun mungkin Nonton ke Arab. iya lebih kayak Iya. Tuhan itu apa sih gitu kan kadang Tuhan itu apa gitu kan Iya. masih bingung masih ambigu kan jadi mungkin Betul. teman-teman boleh ikut join ke Yes. tempat Jesus Circle. yes, Yes, mungkin di Jesus gereja Circle. juga ada kan Kak perkumpulan-perkumpulan seperti itu boleh di join oke Oke. Oke selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin tentang Pertemanan. iya pertemanan, lingkungan kita. Oke. Sekarang kita ke hubungan yang toksik. Baik dalam pertemanan ataupun hubungan pacaran. Iya. Ya Asik nih. ampun. Siapa tahu kan di sini ada yang pacaran gitu teman-teman. Betul. Ntar Siapa Betul. tahu berarti kan nggak ada ya. iya ntar ada teman-temannya mereka punya pacar tapi toksik atau kayak gimana. Nah, gimana tuh Kak menurut Kakak? Hantam. Cara menghadapinya? Cara menghadapinya ya. Iya. Sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam relasi yang toksik, berarti kan salah satu pelaku dari hubungan itu pasti udah menyadari kalau itu Betul, toksik kan betul. gitu. Dan biasanya kalau udah toksik itu berarti sebenarnya udah nggak nyaman Betul. gitu. Tapi memang karena cinta itu adalah buta. Oh, iya betul Cinta itu buta. cinta Kak, itu betul, buta Kak? loh guys Yes, Pakai selalu- BPJS, cek mata. Selalu menganggap kayak aku bisa mengubahkan dia Tuhan. Pasti nanti hubungan kami menjadi lebih sehat gitu. Lebih smooth. Lebih smooth gitu. Nah itu yang perlu hati-hati. Jadi teman-teman semuanya termasuk saya gitu ya. Ketika masih pacaran itu jangan bucin. Ah, Harus bener-bener pakai logika. Kalau gunakan masih logika. pacaran. Kalau udah menikah baru boleh bucin. Itu Nah. malah harus bucin Iya. sama Kalau suami enggak atau bahaya istri. juga dong Kak. Kalau Bahaya enggak. kalau nggak Iya, bucin kan bahaya. Nanti bucinnya ke tetangga. iya gitu. aduh Lagi zaman pelakor ya. iya rumput Iya. tetangga kan Salah rumah nanti dia Kak. Betul. Jadi kalau memang udah merasa dalam hubungan yang toksik, balik lagi seperti yang tadi, dalam hubungan pertemanan yang tadi harus memang tegas. Karena sulit sekali loh guys untuk keluar dari lingkungan Yang yang toksik. kita Betul. udah hidup di situ bertahun-tahun Iya. gitu loh. Itu sulit banget. Jadi memang kita harus tegas sama diri kita sendiri. Dan Kadang pastinya ada juga yang udah nyaman ya Kak ya. udah nyaman. Bahkan di toksik itu nyaman ya. iya Ngeri kali memang. Biasa. Ya, nah itu juga dibutuhkan apa namanya? Kita itu berada dalam lingkungan tadi itu. Jadi ketika kita dalam fase hubungan yang toksik, nah bersyukurnya kalau kita dalam lingkungan pertemanan yang sehat, teman-teman kita itu
terus nasehatin kita gitu. Betul. Gitu sih, Dek. Kalau dari Bang Nika gimana Bang? Template ya, kiri kanan kiri kanan. Iya. Ntar lagi sama-sama Capek nih. banget. Aku ngambil contoh kasusnya kayak gini. Aku punya teman cerita si Madun. Tendangan madun bang. Yang dilarang bapaknya main bola ya Bang ya? Main bekel. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Pada suatu malam hiduplah yang Itu, hidup Bang, Upin Ipin dong itu. Katanya Madun Bang. Madun, Mama Dudun ya. Mamanya si Madun siapa sih namanya? Gak tahu sih Nggak bang. tahu ya, kalau nama bapaknya Ya kembali ke topik ya. Iya. Yolanda suruh cepat. Oke. Sulitnya tuh misalnya kayak gini. Kita kan hidup di era industri 4.0. Menuju Indonesia Emas. Mas ya. 45. Iya, ada momen-momen di mana apalagi misalnya kayak kita merantau Ya. dan segala sesuatu tuh banyak yang bebas, termasuk free sex kayak gitu. Kejadian itu kayak gitu. Jadi mereka ada momen di mana mereka sampai ke dalam kejatuhan dosa. Mereka melakukan relasi seksual dan cowoknya ini ngerekam. Padahal cowoknya ini tuh abusive kayak gitu. Nah sekarang si cewek ini tuh kayak Kak Gracie bilang tadi, sometimes teman-teman kita juga nggak tahu gitu. Kalau kamu nggak sharing gitu. Tapi sometimes teman-temanmu juga tahu. Makanya kalau kamu lagi pacaran, jangan tutup telinga, tutup mata. Kalau kamu pacaran tuh kamu harus menerima. Apalagi kalau misalnya udah banyak yang ngomong kayak gitu. Iya betul. Pasti temanmu tuh nggak mungkin julid. Pasti itu memang didasari oleh rasa Peduli. peduli gitu ya. Bukan rasa sayangnya ya. Rasa sayangnya. Jadi jadi waktu itu dia udah mau putus itu, tapi dalam fase yang udah lama ya. Oh ternyata dibikin juga contekannya guys. Contekannya dibuat. Mantap ya Bang. Cerita si Tapi si Madun. cowok ini tuh ngancem. Dengan Jadi kan cara nanti kalau aku putus sama kamu aku sebarin video kita. Oh gitu. itu udah biasa ya. Itu Mm-mm. udah banyak yang ngelakuin seperti itu. Terus bang? Krik, krik, krik. Terus bang? Jadi itu tuh salah satu fase yang ya mungkin secara teori kita bilang ya udah putus aja gitu. Tapi kan di satu sisi kebayang gak sih jadi si cewek itu nanti kalau one day kesebar di Twitter, bukan Twitter apa? Instagram. Nih, nggak dicuci nih. Nggak kebayang kalau misalnya kesebar di X. Jejak digital kan something yang nggak bisa Betul, Bang. di Iya. delete ya. Gak bisa dihilangin juga. Hidup aja yang bisa dihilangin, tapi jejaknya juga nggak bisa dihilangin kayak gitu. Jadi apa ya? Dengan banyak kondisi, ya salah satunya adalah mungkin tetap berpengharapan kepada Tuhan kalau udah kondisinya kayak gitu. Tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan tetap berdoa, karena gimana ya? Bayangin kalau misalnya si cowoknya ngejebarin, kita kan juga bisa apes ya. Nanti ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi bisa wow gitu. Iya betul juga Gitu. sih bang. Jadi ya sebelum jatuh ke dalam dosa itu jangan jatuh. Berpikirlah terlebih dahulu. Mm-mm. Secara logika, lagi pacaran juga kita harus pakai logika. Jangan terlalu bucin-bucin sekali ya teman-temannya. pas udah nikah baru bucin. Iya betul. Nah sebenarnya tadi udah dibahas ya sebenarnya apa dampak dari mental health ini ke friendship itu sebenarnya kalau tipis-tipis. Tapi aku pengen lebih tahu lah. Lebih tebal ya. Iya lebih tebalnya gimana ya dampak yang sebenarnya tuh ini wah luar biasa sebenarnya dampaknya ini ke kita gitu dari pertemanan ini gitu. Yang toksik gitu bang. Good question. Kembali lagi bersama dengan saya. Maksudnya adalah kayak gini ya. Gimana sih dampak lingkungan yang toksik itu atau pertemanan itu ke dirimu sendiri gitu ya? Iya. Aku pikir salah satunya adalah kalau kamu nggak keluar dari situ, kamu juga bisa jadi korban yang sulit banget untuk dipulihkan. Karena ibarat kayak luka tuh, jadi lukamu tuh makin banyak, luka makin banyak kan makin lama disembuhin ya. Iya, kayak betul. Gitu. Jadi salah satunya ya dirimu sendiri akan sulit untuk Betul. pulih. Kalau kelama-lamaan di situ, dan bisa jadi kamu jadi korban. Pelaku sih Pelaku, maksudnya kalau nggak iya. dipulihkan. Itu teman-teman ya ingat ya. Lanjut ke Kak Gresti gimana nih? Oke, kalau dari aku juga sama sih ya yang bilang Ardika. Intinya adalah kebiasaan itu akan membentuk karakter. Gitu. Karakter itu enggak dari lahir langsung. Ada karakternya seperti itu. Nah, itu biasanya terbentuk dari kebiasaan kita yang kita lakukan secara terus-menerus gitu. Jadi hati-hati dengan lingkungan tadi gitu. Makanya
kalau kamu berada di dalam lingkungan yang toksik, otomatis lambat laun perilaku kita pun akan toksik. Bisa, Iya setuju. betul. Gitu. Lambat laun pasti gitu. Karena kita hidup di dalam orang-orang yang habitatnya seperti itu. Tuh, makanya Alkitab juga ada yang bilang ya. Bukan ada yang bilang, memang bilang. Bukan ada yang bilang. Sudah tertulis. Alkitab seperti juga itu. bilang memang kita harus menjaga pergaulan. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesehatan. Masuk Nah, kemana? Masuk ke kesehatan. Membahas kesehatan terhadap mental health kita. Kira-kira gimana sih pengaruh dari kesehatan terhadap mental health kita? Dari Kak Kristi gimana? Kesehatan apa? Kesehatan fisik. Fisik Iya, kali betul, ya. fisik. Jadi, Lebih ke fisik. yaps. Menurutku harus, karena ini berdasarkan experience dari keluarga. Jadi mama aku itu beberapa tahun yang lalu itu pernah kena cancer. Itu sangat mempengaruhi mentalnya. Sangat mempengaruhi mentalnya gitu. Memang puji Tuhannya nggak sampai mental illness gitu ya, Oh, tapi iya, betul. akhirnya membuat mama aku itu jadi kayak ketemu orang itu jadi takut, minder Iya, gitu. iya, iya. Udah nggak pede, udah nggak ceria gitu, dan sering sekali merasa worry gitu. Dan itu tadi karena penyakitnya yang rasanya udah sangat berbahaya, itu memang sangat berdampak ke kesehatan mentalnya gitu. Dan menurutku juga gitu sih. Contohnya aja kita lagi flu aja gitu ya, lagi flu aja kadang kita bisa lebih sensitif dalam menerima bercandaan teman kita. Senggol bacok. Betul betul. Iya nggak sih? Iya, iya, Perempuan tuh betul. Sering datang bulan gak sih? Yes, Sensitif. pas PMS jangan Walaupun gak dekat-dekat. semua ya, mohon maaf ya. Betul, gitu. Walaupun nggak Karena semua. sebenarnya karena kesakitan itu kan, Iya. gitu. Itu biasanya betul, membuat betul. kita lebih sensitif. Itu sih. Nah, kalau dari Bang Nika gimana, Bang? Sama aja. Sama aja. Idem. Karena Template. Iya, karena menurutku tuh kalau fisik kita sakit itu juga mempengaruhi gimana kita Hmm. merespon apa yang terjadi dengan hidup. Yes, betul. Jangankan hidup ini, cuaca aja bisa mempengaruhi. Kalau lagi panas sama Ih, hujan, bad mood sekali gak sih? Iya, Iya, kalau lagi panas bisa bad mood betul. banget. Kalau lagi hujan tuh bisa kayak Adem dikit lah. Makan Iya, Indomie. Indomie dulu Iya. dong. Iya. Betul, Nah. setuju. Dari semua yang udah kita pertanyain tadi, udah dijawab juga sama kakak narasumber kita ini. Gimana untuk kita sebagai mungkin ada teman kita yang memiliki mental health itu, maksudnya dia memiliki kesehatan mental yang kurang baik gitu, cara untuk menghadapi mereka gitu Kak, nolong kali ya. nolong mereka gitu. Hmm. Apalagi teman kita mungkin ya dia nggak berani ngomong sebenarnya, tapi Jadi kita kurang udah mendukung. Iya. Nggak kurang mendukung betul. lingkungannya. Nah, gimana tuh, Kak? Sulit juga kan? Iya, sulit. Apalagi kalau kita bukan psikolog ya. Betul, Iya betul. betul. Kita Kita itu- nggak ahli lagi. Iya, tapi mungkin yang bisa banget kita lakukan itu adalah memberi waktu untuk mendengarkan mereka bercerita. Ya kali ya, gitu. Terus jangan sampai kita sebagai pendengar itu malah ngejudge. Jangan sampai gitu. Dan mungkin ketika dia sudah mulai mau bercerita kepada kita, di situ mungkin kita mulai masukin firman Tuhan. Karena sih balik lagi seperti yang tadi kita bahas ya, firman Tuhan itu adalah akar dari segalanya gitu. Iya. Betul itu. Itu sih. Dari- Bang Dika berikutnya. Iya, nggak mungkin kan? Apa langsung? Template. Iya. Bang Nika. Aku setuju sama bagian pertama Kak Gracie tadi ya. Mendengarkan itu jadi bagian yang terkadang tuh kita nggak butuh jawaban gak sih? Iya, cuman mau didengar. cerita aja. Iya, mau Ah, didengar kayak aja, gitu. gitu. Tapi terkadang sebagai seorang pendengar kita kan bingung ya kalau teman kita cerita udah 1 jam kita responnya gimana Iya, gitu. betul. Mau jadi ngantuk. Enggak ya guys. Gitu. Jadi mungkin dengerin itu penting banget dan ya kalau emang gak ada jawaban sih nggak apa-apa. Contoh realnya selain dengerin apa ya? Mungkin datengin lah kosnya. Apalagi kalau misalnya temenmu udah seminggu gak kelihatan. Yes, betul. Harus Karena ditanyain apalagi tuh, kalau Bang. orang-orang di kota besar kan cenderung Bodoh amatan. satu sisi bodoh amat gitu. Belajar untuk kamu peduli dengan teman-temanmu dan orang-orang sekitarmu. Iya. Mungkin bawalah makanan gitu. Kayaknya kalau lagi stres tuh bahkan kita pun makan nggak mau Iya. gitu ya. Benar, Tapi ada juga sih stres makan banyak ya. Oh iya, betul, betul. Tapi Banyak maksudnya gitu, Bang. kalau lagi dia mengurung diri dia nggak mau mesen makanan dengan online food kan agak sulit ya. Jadi Iya. kayak menurutku dengan memberikan makanan itu bisa mensupport seseorang loh. Jadi kalian kalau mau support aku salah satunya Dari makanan. Makanan. Karena Go merasa fooding. dipedulikan gak sih? iya gitu. Iya. Bayangin teman kita udah seminggu, mungkin seminggu mati gak sih? Belum ya. Misalnya dia seminggu belum makan banyak gitu ya.
dengan datang ke kosnya, dengerin dia, kasih makan, walaupun mungkin dia malu-malu awalnya, tapi pasti berikutnya malu-malu juga. Iya. Pasti dia Lama-lama mau lah. malu-maluin. Baru kayak selain itu apa ya, ngebantu ngebersihin kosnya, mungkin gak ngebersihin ya, tapi kayak Ya ampun. liatin deh kamarnya gitu. Iya, Orang iya, kalau iya, stres tuh iya. cenderung Oh, dia berantakan. nggak mau nyapu, berantakan. Iya, Betul, setuju. Misalnya kayak kita lihat piringnya udah jamuran gitu, beli sama piring terdekat. Iya, betul. Di yang jualan-jualan dagang yang keliling 5.000 itu loh. Kalau kalian masih punya ya, belilah piring terdekat. Itu pun kalau punya uang ya. Iya. Kalau nggak punya gimana ya kak? Pinjam ke Kak Ardika. Gitu ya. Jadi dengerin dia, mungkin bawain makanan, datang ke kosnya, bantu. Mungkin ya laundryin aja kali ya. Kalau kan nggak mungkin ya kita cuci bajunya ya. Iya. Laundryin aja. Mungkin bisa bantu sebisa kita gitu ya. Iya, Kak? betul. Tuh. Karena itu berpengaruh banget sih, maksudnya bantuan kita meskipun kecil tapi bisa berharga di Iya. mata orang Iya. lain. Kalau kamu nggak punya uang bilang aja aku mau laundryin baju musim Iya. kamu. Gituin aja nggak apa-apa sih. Setidaknya jasanya, Apalagi kalau ada jasanya, Desti, jasanya dipakai. Iya. Betul. Cicilan penting. Betul. Oke. Kalau mendang-mending nih. Oke deh. Kita udah banyak nanya-nanya sama kalian nih. Banyak banget. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan lagi? melalui Instagram. Oke. Instagram tadi ke kesehatan. Instagram. Sekarang Ini ke- Instagram bentar Iya. lagi kemana? Ini kesehatan Instagram berarti. Iya, ini kesehatan Instagram. Oke. Jadi kita punya 3 pertanyaan sih Kak sebenarnya. Mungkin tapi agak lebih susah ya. Agak-agak rumit nih. Ada kok contekan kami tenang. Oh, udah ada contekannya Kak. Ada contekannya. Oke, yang pertama tuh Bang Aku Jidan. bacain ya yang pertama ya. Kak, ini dari anonim ya, kita nggak bakal sebut nama, nggak bakal sebut merek. Kak, ketika diri ini pengen punya pacar, saat Asik. merasa kesepian, itu wajar gak Kak? Nah, terus di selanjutnya, apakah jika seseorang jarang nangis atau susah mengekspresikan berarti mentalnya bermasalah? Satu Satu dulu. Satu Oh, aja satu nanti dulu lupa. boleh. Kalau misalnya kita pengen Oke, punya pacar, silakan Bang Ardika. masa kesepian Dari itu Bang wajar Andika gak dulu ya, sih boleh deh. gitu. Wajar gak sih, Bang? Pada suatu kali izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris. Bali. Bali ya. Sanskerta juga boleh. Kayak ada peribahasa bilang gini sih, apa, di dalam tubuh yang sehat Ada. Dapat. ada banyak uang. Enggak sih ya. Kalau menurutku kesepian itu tuh salah satu yang kayak sepanjang usia kita tuh bakal kita hadapin. Jadi kayak anak muda, orang tua, udah tua banget, sangat tua gitu ya. Ya, makasih Kak. Pasti aku pikir kesepian tuh salah satu problem yang akan kita hadapi. Tapi jangan sampai cari pacar karena Sepi. kesepian. Yes. Karena manusia itu gak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan kesepianmu gitu. Kalau mau kesepianmu hilang mungkin ya kalau kau mau karaoke. Karaoke bisa Bang. Karaoke. Sendiri juga apa ya Bang Jadi ya? biduan di karaoke atau kayak mungkin makan ice cream gitu ya atau punya anjing. Iya, betul. Jangan punya pacar dulu gitu karena sampai kapanpun manusia nggak akan bisa menolong rasa kesepian kita gitu. Walaupun memang kita membutuhkan manusia lain, tapi bukan karena kesepian Kesepian, kamu cari oh. pacar. Jadi cari pacar emang karena kamu udah saatnya mencari pacar gitu. Waktunya siap ya Iya, Bang. benar-benar. Mungkin Karena kalau bahkan waktu pacaran pun pasti akan ada masa di mana kamu ngerasa kesepian. kesepian Kesepian. gitu. Jadi mungkin kalau menurut Bang Ardika kalau Boleh misalnya nggak cara jawabnya kayak gini? Boleh, boleh Bang. Gini pun kau bisa. Saya minum. Oke Bang, lanjut. Dengarkan. Megangnya gini. Keling. Udah. Gimana di pertanyaannya? Oke, jadi kan tadi kata Abang kan juga udah bisa kita beli anjing mungkin kalau misalnya kita ngerasa kesepian Beli es ya krim, kan. beli es krim. Beli es krim. Tapi kalau misalnya kita tuh jarang nangis atau susah mengekspresikan, apakah itu termasuk sakit mental gitu, Kak? Karena kakak bukan psikiater ya, jadi aku kurang tahu ya. Cuman Iya. mungkin aku pikir memang ada orang-orang yang gampang mengekspresikan dirinya di depan umum. Tapi ada juga Benar-benar. orang yang gampang mengekspresikan dirinya kalau dia lagi sendiri kayak gitu. Aku pikir mungkin itu ada hubungannya dengan kepribadian. Jarang nangis gitu. Misalnya kayak aku deh. Aku nih kalau lihat orang nangis bisa bisa nangis juga. Ada nggak kayak gitu? Pernah nggak? Ada. Aku pernah nggak tahu Diana tuh nangis kenapa aku tuh bisa nangis kayak gitu. Aku pikir sih enggak ya.
Karena mungkin dia lebih kepada dicek aja kali sebenarnya dia sulit nangis, Mengekspresikan. sulit nangis atau sulit mengekspresikan dirinya tuh kenapa? Mungkin waktu kecil emang keluarganya mungkin menganut tidak menangis ya. Keluarganya mungkin bahagia-bahagia aja Iya. gitu. Ada keluarga kan mungkin yang melankolis kali ya bapak mamanya Setiap ya. menit. Jadi kayak Semua nangis. Semua nangis langsung bang. bapak akan ke ladang nangis Mari gitu. kita nangis dulu. Mungkin gitu atau mungkin dari kecil orang tuanya cukup strict jadi tidak boleh mengekspresikan diri atau apa, mungkin perlu dicek sih bagian itu Oke. gitu. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa ya kalau capek bawahnya pengen nangis terus padahal kita lagi nggak sakit hati? Mana tuh Kak? Sebenarnya pertanyaan ini mirip ya sama yang tadi tuh yang lagi sakit gitu. Kalau kita lagi capek itu kan badan kita itu dalam kondisi yang kurang fit sebenarnya. Iya. Kalau kita kurang fit itu yang membuat kita jadi cepat sensitif balik lagi. Jadi itu memang sangat wajar gitu, sangat wajar kita jadi sedih, jadi merasa paling apa ya, merasa paling Tersakiti. gitu. Jadi itu wajar banget. Wajar sih, gitu. setuju. Yang penting tahu cara menanganinya nggak sih Kak Dika? betul. Jadi kalau memang udah capek, ya jangan lagi ditambah aktivitas. Gitu. Iya. Jadi ya istirahat dulu Istirahat. baru mulai Istirahat nggak beraktivitas. salah kok. Gitu. Jangan lupa untuk istirahat ya teman-teman. Iya. Yes. Betul. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan Oke, terakhir untuk nih Bang. selanjutnya pertanyaan terakhir dari Instagram yaitu seberapa besar pengaruh pertemanan virtual di era sekarang ini bagi kesehatan mental kita. Contohnya mungkin kalau aku sendiri itu kan udah semester akhir nih, lihat teman-teman tuh udah ada yang wisuda. Maksudnya kan kita juga pasti keganggu, aduh teman kita udah wisuda sedangkan kita belum apa-apa. Nah itu contohnya kalau dari aku. Padahal belum bukaan wisuda ya Maksudnya teman-teman yang di di kampus sekolah, lain. ya, Oh, kayak gitu. aduh, Nah ya Allah. silahkan Bang Iya, Dika Bang untuk Dika. menjawab Atau hal ini. Iya. Karena abang kan main TikTok, main Instagram, Iya. ya. Yang nonton 200 orang. Iya, sosial media. Udah 2 sekali. tahun. Influencer ya. Influencer kita. Influencer. 100 orang. Kalau aku sih mikirnya salah satu nanti Kak Gracie tambahin juga ya. Nggak mau. Berat kali ya. Salah satunya aku pikir comparing ke diri ya. Salah satu yang aku percaya adalah kayak gini, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ya, ya. Kayak gitu. Dan ya karena punya waktunya masing-masing ya artinya setiap hal yang terjadi pun punya waktunya masing-masing. Ada orang yang usia 21 tahun udah wisuda, ada orang yang wisuda 22 tahun dan aku pikir itu bukan sesuatu yang apa ya? Ya karena itu fasenya masing-masing ya sudah terima saja begitu gitu. Jadi salah satunya adalah kalau misalnya dari segi negatif ya kayak kita bisa akhirnya meng-comparing diri kita secara negatif gitu. Tapi di satu sisi aku menerima fakta bahwa kita juga emang harus meng-compare diri. Tapi jangan sampai kamu jadi compare-nya jadi negatif ya gitu. Karena kita juga harus belajar dari yang lain. Kan. Bisa jadi Melihat, motivasi ya Bang contohnya Bang. Ya. tapi jangan sampai Berlebihan comparing diri juga. berlebihan karena itu mengakibatkan kita jadi nggak secure dengan Hmm. hidup kita yang sekarang. Misal kayak aku udah 28 tahun, teman-temanku udah punya anak 4. Aku belum punya anak. Ngeri. Istri aja belum punya. Semoga jodoh ya. Jadi Ada. kayak ya udah mengerti bahwa hidup kamu nih ada fasenya kayak gitu. Betul. Kuatlah. Kristi gimana? Dari Kak Kristi Oke, ada mungkin tambahan? tambahan ya Kak. Ya, dari Kak Grace. Kristi. Kalau Iya. pertanyaan kan tadi pertemanan virtual. Iya. Gitu ya. Kalau pertemanan virtual itu sebenarnya kita yang harus bijaksana gitu ya. Karena memang banyak sekali apa namanya ya? Kalau aku sih bukan melihatnya ke pertemanan virtual, tapi lebih ke pengaruh apa namanya? Sosmed ya. Pengaruh sosmed itu hati-hati, itu memang sangat berpengaruh gitu. Karena akhirnya sosmed itu bisa membawa kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Karena aduh kok dia cantik kali pakai tas itu ya, jadi pengen gitu. Iya. Tapi apa daya, kantong nggak memadai gitu ya. Iya, betul. Aduh kok bucin kali dia sama pacarnya. Iya, betul. Aduh enak banget dibawa jalan-jalan sama pacarnya. Kok aku Aduh. jomblo terus Ih, gitu. pengalaman pribadi ya. Iya. Curhat ya Kak. Iya, curhat. Curhat gitu. dong, Ma. Curhat dong gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hati-hati gitu. Makanya kita membutuhkan sekalian namanya hikmat dan kebijaksanaan dalam menggunakan sosmed. Oh gitu. iya. Dan memang satu juga ya yang mau aku sampaikan juga bahwa hati-hati dengan ketidakbersyukuran kita. Ketika kita terus memelihara rasa tidak bersyukur, itu juga bisa membawa kita ke dalam kerusakan mental gitu. Karena
kita akan terus nggak pernah merasa puas, kita akan terus mau dan mau lagi, dan akhirnya itu membuat kita tertekan. Dan kalau itu terus menerus kita pelihara, takutnya itu juga merusak mental kita. Gitu sih. Mantap sih, mantap, Bagus banget mantap. ya jawabannya Bagus, juga. bagus. Dan emang betul pas untuk diri kita juga ya. Yes, Di benar. aku juga mahasiswa seperti itu Aku juga juga, merasa iya. gitu. Aku juga. Kita semua ya. Kita semua. Oke, jadi untuk pertanyaan Instagram udah habis, udah Betul. selesai. Kita juga udah mempertanyakan banyak hal mengenai mental health, tentang friendship circle dan sebagainya. Udah kita tanyain semua dan jawabannya udah top markotop sekali. Udah seperti Ali, bukan dong. Sangat menjawab sekali ya. Iya, sangat Sangat menjawab menjawab. yang penting gitu kan. Betul. Oke, jadi teman-teman, ini kita akhiri dulu untuk gosip yang saleh ini. Dan kalian harus tunggu juga untuk gosip yang saleh Ya. yang kedua. Part kedua. Oke. Dah dari kami Audi dan Bang Jidan dan Dika. sampai jumpa di gosip Sip yang yang saleh.